Shalom teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini ataupun mengakhirinya, hendaklah kita meluangkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang berkesempatan disampaikan oleh saya pada hari ini. Sebelum memulai firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Kristus yang mulia, di kesempatan kali ini kami akan mendengarkan beberapa firman dari-Mu yang akan dibacakan oleh salah satu hamba Tuhan ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi petunjuk bagi kami untuk memutuskan jalan hidup, menjadi penyemangat dan sumber pemahaman akan kehidupan. Oleh karena itu, biarlah izinkan kami jadi pendengar yang baik. Berkati kami agar dapat fokus, sehingga bisa memahami maksud yang terkandung dalam firman-Mu. Kepada Yesus Kristus kami memohon. Amin. Oke, untuk firman pada kali ini akan saya sampaikan dengan judul kecurigaan terhadap Tuhan. Di sini teman-teman bisa membuka Alkitabnya di Ulangan 1 ayat 19 sampai 33. Tapi saya tidak akan membacakannya, saya akan meringkas dari semua ayat-ayat itu. Saya akan membahas mengapa sih umat yang telah melihat kedahsyatan Tuhan sulit percaya bahwa Tuhan sanggup membawa mereka ke Kanaan. Ketika umat akhirnya tiba di Kadesi, Barnea, dan sudah waktunya untuk masuk ke Kanaan, umat meminta Musa mengirim pengintai untuk memahami atau mengetahui jalan mana yang harus mereka lalui dan keadaan kota-kota yang akan mereka serang. Ada di ayat 22. Musa kemudian mengirim 12 pengintai, satu orang dari setiap suku. Semua pengintai setuju bahwa tanah Kanaan sangat baik. Ada di ayat 25. Tetapi umat menentang perintah Tuhan dan tidak mau masuk ke Kanaan. Mereka menggerutu dan berkata, "Karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan." Ada di ayat 27. 10 pengintai mengatakan bahwa orang-orang Kanaan besar dan tinggi, dan ada orang enak yang terkenal sebagai orang-orang raksasa. Hal itu membuat hati umat menjadi tawar dan tetap tidak mau maju. Walau Musa dengan yakin menyatakan bahwa Tuhan yang akan berperang bagi mereka seperti yang dilakukannya di Mesir. Ada di ayat 28 sampai 33. Ternyata salah satu alasan kenapa umat tidak percaya bahwa Tuhan membawa mereka ke Kanaan adalah karena banyak umat yang curiga bahwa semua yang dilakukan Tuhan adalah untuk memusnahkan mereka. Kita tidak tahu alasan kenapa mereka mencurigai kebaikan Tuhan, tetapi itulah yang terjadi. Jadi, pesan saya, walau Tuhan sudah berkali-kali menunjukkan kekuasaannya, umat tetap tidak percaya karena mereka memang tidak pernah percaya bahwa Tuhan mempunyai niat baik untuk mereka. Dan ini pun terjadi pada kita semua. Bagaimana sih dengan kita? Apakah ketika kita menghadapi kesulitan, kita juga mencurigai bahwa Tuhan sesungguhnya tidak mengasihi kita? Ingatlah teman-teman, bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya mengambilnya dari Ibrahim 11 ayat 1. Kita harus percaya akan firman Tuhan yang dengan sangat jelas menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi kita dan merencanakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Ada di Roma 8:28. Percayalah kepada Allah teman-teman. Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah tidak akan memberi kita masalah yang tidak bisa kita lalui. Untuk menutup firman pada hari ini, marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Amin.
Tuhan, pada hari ini kami telah mendengarkan daripada firman-Mu sebagian. Biarlah firman yang telah dibacakan dapat menjadi petunjuk serta pertolongan bagi kami menjalani kehidupan masa depan. Berkati kami terus Tuhan, supaya dapat selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah pula kami Tuhan, supaya di kemudian hari bisa turut menyampaikan firman-Mu. Berkatilah pula hamba-Mu ini yang telah membacakan firman Tuhan, agar diberikan kesehatan dan kekuatan untuk kembali membacakan firman-Mu di kesempatan lain. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pada hari ini. Haleluya. Amin.